Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rufidi Syafir Sidiki dengan C 2241201 dari kelas 1C. Hari ini saya akan membahas topik yang sangat penting bagi kehidupan kita sebagai umat muslim, yaitu sholat. Sholat adalah salah satu dari 5 rukun Islam yang harus dilakukan oleh setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat merupakan ibadah yang dilakukan sebagai bentuk penghormatan, ketaatan, dan rasa syukur kepada Allah. Selain itu, sholat juga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan dan keseimbangan kehidupan kita. Dalam presentasi ini, saya akan membahas tentang hakikat sholat, mengapa diwajibkan sholat, tujuan dan fungsi sholat, akhlak dalam sholat, makna spiritual sholat, ancaman bagi yang meninggalkan sholat. Saya berharap presentasi ini dapat memberikan wawasan baru dan motivasi bagi kita semua untuk semakin memperkuat hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah sholat. Sholat adalah salah satu ibadah yang menjadi rukun Islam dan wajib dilaksanakan oleh setiap muslim. Meskipun sholat merupakan ibadah yang sangat penting dalam agama Islam, namun masih banyak di antara umat muslim yang memahami secara utuh tentang sholat itu sendiri. Yang kedua ada hakikat sholat. Hakikat sholat adalah menghadapkan hati dan jiwa kepada Allah dengan cara yang dapat mendatangkan perasaan takut dan cinta kepadanya serta menumbuhkan dalam jiwa akan kebesarannya. Sedangkan jiwa sholat adalah menghadap Allah dengan khusyuk, ikhlas, dan kesadaran hati baik dalam berzikir maupun memuji menurut Dr. Sofyan Hadi. Dalam hakikat sholat terdapat 6 poin, yaitu ada sholat adalah kewajiban, sholat sebagai bentuk ibadah kepada Allah, sholat sebagai sarana penghapus dosa, sholat sebagai penghubung antara manusia dengan Allah, sholat sebagai sarana untuk mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah, sholat sebagai latihan ketakwaan dan keimanan. Dengan demikian, hakikat sholat adalah sebagai bentuk ibadah kepada Allah yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim dewasa yang mampu. Melalui sholat, seorang muslim dapat memperkuat hubungannya dengan Allah, mendapatkan keberkahan dari rahmatnya, serta meningkatkan ketakwaan dari seorang muslim tersebut. Kewajiban sholat, beberapa pijakan dari Al-Quran dan Hadis tentang perintah akan kewajiban mendirikan sholat fardu. Dari tentang sholat ada di surat An-Nisa ayat 103, yang artinya maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa, sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kewajiban sholat juga diperkuat oleh peristiwa Isra Miraj yang Rasulullah kewajiban sholat. Beberapa dasar pijakan dari Al-Quran dan Hadis tentang perintahkan kewajiban mendirikan sholat fardu 5 waktu. Dalil tentang sholat ada di Quran surat An-Nisa ayat 103, yang artinya maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa, sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Pada masa risalah Nabi Muhammad SAW, sholat juga tetap disyariatkan. Hal ini merujuk bahwa sebelum peristiwa Isra Miraj, Rasulullah dan para sahabat juga sudah melakukan sholat, hanya saja tidak sama dengan sholat 5 waktu. Pada peristiwa Isra Miraj, sholat 5 waktu diwajibkan. Hal ini didasarkan pada riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Tujuan dan fungsi sholat ada di antaranya adalah tujuan ibadah sholat adalah untuk mengingat Allah dan mendapatkan khusyuk serta menghadirkan hati dalam sholat. Tujuan sholat kedua adalah mencegah tindakan keji dan mungkar. Fungsi sholat diantaranya adalah menghapus dosa-dosa, Allah akan memberikan rahmat, keuntungan, Allah memberikan ridho, dan Allah akan memberikan sudara yang baik, Allah menyerahkan rasa khawatir dan sedih, Allah akan memberi ampunan, rezeki, dan raja. Dan terakhir Allah akan mencegah manusia dari sifat keluh kesah dan keji. Dari ilmu kesehatan juga sholat memiliki fungsi sholat mampu menyembuhkan rematik. Manfaat sholat untuk
kelancaran sistem peredaran darah dan terapi penyakit jantung. Sholat merupakan gerak olahraga terbaik secara medis. Manfaat wudhu dan terapi penyakit kanker kulit. Manfaat sujud dan dari segi substansi kesehatan. Akhlak dalam sholat yang dimaksudkan bahasa ini adalah seseorang di dalam melaksanakan ibadah sholat dengan berusaha menghindarkan diri dari bid'ah atau penyimpangan dan menyesuaikannya dengan tuntunan sholat Nabi Muhammad berdasarkan hadis-hadis makbul. Nilai-nilai yang terkandung dalam proses akhlak dalam sholat ini diantaranya adalah latihan pendisiplinan. Waktu pelaksanaan sholat sudah ditentukan, jadi kita tidak boleh mengganti atau seenaknya mengganti atau menurunkan waktu pelaksanaannya. Yang ketiga ada latihan kebersihan. Yang keempat, sebelum sholat, seseorang disyaratkan untuk menyucikan dirinya terlebih dahulu, yaitu dengan berwudu atau bertayamum. Yang berarti dalam hal ini sholat hanya boleh dilaksanakan dalam keadaan suci dari segala bentuk najis dan kotoran, sehingga diharapkan selalu berlaku bersih dan suci. Yang kelima, latihan konsentrasi. Yang keenam, sholat melibatkan aktivitas lisan, badan, pikiran yang secara bersamaan. Yang ketujuh, latihan sugesti kebaikan. Yang kedelapan, bacaan-bacaan dalam sholat adalah kata-kata baik yang banyak mengandung pujian dan sekaligus doa kepada Allah. Yang kesembilan, latihan kebersamaan. Yang kesepuluh, dalam mengerjakan sholat sangat disarankan untuk melakukannya secara berjamaah. Hikmah sholat yang pertama adalah terciptanya disiplin dalam kehidupan masing-masing, karena sholat merupakan kewajiban yang waktunya telah ditetapkan. Sholat juga mendidik kejujuran. Sholat juga merupakan purifikasi rohani. Ya, di samping secara fisik kita bersih karena berwudu 5 kali sehari, purifikasi rohani akan menjaga diri kita supaya tidak terjerumus kepada dosa-dosa besar. Makna spiritual sholat ya adalah menggali nilai-nilai atau makna di balik ibadah sholat, di spiritual sholat, baik gerakan dan bacaan sholat untuk meraih keberhasilan hidup manusia. Gerakan makna spiritual sholat ada di yang pertama adalah gerakan takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini berarti pengawalan segala sesuatu sebagaimana hidup dimulai dari kelahiran. Sesuatu yang ada pasti ada awalnya. Yang kedua, gerakan berdiri. Makna spiritual gerakan sholat dengan posisi berdiri tegak melambangkan bahwa manusia selalu siap berjalan menjalani kehidupan. Yang ketiga, gerakan ruku. Ruku dalam sholat merupakan sebuah ajaran untuk kembali kepada Sang Pencipta. Yang keempat, gerakan i'tidal. Gerakan i'tidal dalam sholat memberikan pelajaran yang sangat berharga dalam mengisi perjalanan hidup dengan penuh penghormatan dan rasa syukur kepada Allah, sehingga tercipta kepatuhan dan ketaatan. Yang kelima, gerakan sujud. Sujud dalam sholat merupakan bentuk penyerahan total kepada Sang Pencipta tanpa syarat dan simbol yang menunjukkan kepasrahan penuh. Yang keenam, gerakan duduk di antara dua sujud. Posisi duduk di atas kedua lutut saat melakukan duduk di antara dua sujud menggambarkan sebuah sikap penghambaan yang tunduk dan penuh penghormatan kepada Allah. Gerakan atahiyat. Atahiyat adalah tahapan penting yang menunjukkan kesediaan untuk menerima segala keputusan Sang Pencipta tanpa ada rasa protes. Yang kedelapan, gerakan salam. Salam merupakan bagian awal dan penutup dari pelaksanaan sholat. Salam adalah sebuah simbol dari sebuah siklus dimulai dari kanan belayar ke kiri dengan poros tubuh yang menunjukkan bahwa manusia tidak hidup sendiri. Oleh karena itu, manusia seharusnya menyebarkan salam dan berkah pada sesama untuk saling membantu dalam mewujudkan kehidupan yang harmonis dan terciptanya kedamaian, kesejahteraan, serta keselamatan di bumi yang diciptakan oleh Allah. Yang terakhir ada ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat. Terdapat beberapa ancaman hukuman bagi orang yang menganggap sepele dan mengabaikan kewajiban sholat fardu, terutama sholat fardu yang seperti yang dijelaskan di bawah. Yang pertama, contohnya dilempari batu pada kepalanya dalam kubur yang menyebabkan kepalanya hancur. Ada di hadis riwayat Al-Bukhari. Yang kedua, mendapatkan sisa awal di akhirat. Ada di surat Al-Maun ayat 4-5.
Yang ketiga, mendapatkan kehinaan dan tidak mampu sujud di akhirat ketika seluruh kaum beriman sujud. Ada di surat Al-Qalam ayat 42-43. Merasakan siksa di neraka Sakor. Ada di surat Al-Mudathir ayat 26-30 dan 38 sampai 44. Yang terakhir, mendapatkan siksa berupa ghai atau keburukan di akhirat yang ada di surat Maryam ayat 59. Kesimpulan dari presentasi ini adalah salah satu bentuk ibadah dalam Islam yang paling awal ditetapkan oleh Allah adalah sholat. Meskipun banyak bentuk ibadah lainnya, Nabi Muhammad menerima perintah langsung dari Allah tentang kewajiban sholat tanpa perantara saat melakukan perjalanan Mi'raj. Sebagai seorang muslim, kita tidak lagi menganggap remeh ibadah sholat atau melaksanakannya hanya untuk memenuhi kewajiban semata. Mengingat berbagai penjelasan tentang sholat, sebaiknya kita harus mampu merenungi setiap pelaksanaan sholat dengan sungguh-sungguh, karena ibadah yang baik akan membuat kita selalu dekat dengan Allah yang Maha Esa. Oleh karena itu penting bagi kita sebagai seorang muslim untuk melaksanakan sholat dengan tepat waktu dan tidak menunda-nunda pelaksanaannya. Sholat harus dilakukan dengan sepenuh hati yang suci dan tulus dan ikhlas. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk mempresentasikan topik ini. Saya berharap presentasi ini dapat memberikan manfaat dan wawasan baru. Kita telah membahas tentang sholat. Saya berharap apa yang telah dibahas dapat membantu kita dalam memahami topik tersebut lebih baik. Ingatlah bahwa pembelajaran dan pengembangan diri adalah proses yang tidak berhenti. Terus belajar, berlatih, dan menjalankan apa yang telah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin dengan niat yang baik dan usaha yang sungguh-sungguh, kita semua dapat menjadi lebih baik dari sebelumnya. Sekali lagi terima kasih atas perhatian dan selanjutnya. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan dan